Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari titrasi bromometri dan bromatometri. Titrasi bromometri adalah penentuan kadar senyawa berdasarkan reaksi redoks, di mana proses titrasi, reaksi antara reduktor dan bromin berjalan lambat, sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menambahkan bromin berlebih. Sedangkan bromatometri adalah salah satu metode oksidometri dengan dasar reaksi oksidasi dari ion bromat, dilakukan dengan titrasi secara langsung karena proses titrasi berjalan dengan cepat. Terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dalam titrasi bromometri dan bromatometri. Kelebihan dari titrasi bromometri dan bromatometri antara lain: yang pertama, dapat digunakan untuk menetapkan senyawa organik aromatis dengan membentuk reaksi substitusi. Yang kedua, dapat digunakan untuk menetapkan senyawa arsen dan stibum dalam bentuk trivalen walaupun tercampur dengan stannum valensi 4. Untuk kelemahan dari titrasi bromometri dan bromatometri antara lain, titrasi dibutuhkan dalam lingkungan yang asam kuat, kecepatan reaksinya tidak cukup tinggi, lalu titrasi dilakukan dalam lingkungan yang panas, serta dibutuhkan ketelitian dalam mentitrasi. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah labu ukur 1 buah, pipet volume 1 buah, Erlenmeyer 1 buah, buret 1 buah, kertas saring 1 buah, statif 1 buah, lumpang dan alu 1 buah, gelas kimia 1 buah, batang pengaduk 1 buah, timbangan analitik 1 buah, penangas air, dan saringan. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah kalium bromat 2,78 gram, natrium tiosulfat 24,80 gram, indikator larutan amilum 2 ml, indikator larutan metil merah 100 mg, fenol 10 ml, natrium karbonat 200 mg, aquades 3,7 ml, etanol, kalium iodidat 10 ml, hidrogen klorida 4 ml, dan kalsium iodida 0,8 gram. Cara kerja standar primer pembuatan larutan KBRO3. Pertama, 2,783 gram KBRO3 dilarutkan sebanyak 1 liter dalam aquades di dalam labu ukur 16 sampai tanda batas, lalu dikocok sampai homogen. Selanjutnya, cara kerja standar sekunder, pembuatan larutan Na2S2O3 0,1 N. Pertama itu 24,800 gram N2S2O3 dan 200 mg N2CO3 dilarutkan sebanyak 1 liter dalam aquades yang telah direbus, lalu diamkan sampai 24 jam dan disaring. Indikator metil merah. Pertama, 100 mg metil merah ditambah 3,75 mg NaOH 0,1 N dan 10 ml etanol ditambah aquades sampai 50 ml. Untuk cara kerja prosedur pembakuan larutan standar sekunder, itu pertama 10 ml larutan KSO3 0,1 N ditambah Na4N dan 0,8 Gr, lalu dikocok, kemudian dititrasi larutan Na2S2O3 0,1 N sampai larutan berwarna kuning muda. Ditambahkan 2 ml larutan indikator amilum 0,5%, lalu dititrasi sampai warna biru tetap hilang. Cara kerja yang kelima, penetapan kadar etanol. Untuk prosedur 1, itu 10 ml sampel dipipet ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan 20 ml larutan KBRO3 dan 1 gram KBr, dan tambah 5 ml HCl pekat, lalu dikocok selama 15 menit dan diamkan selama 10 menit. Kemudian dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 N. Selanjutnya, ditambah larutan amilum 0,5% sebelum dititrasi akhir. Untuk prosedur kedua, itu 10 ml sampel dipipet dalam keadaan Erlenmeyer, ditambah 10 ml larutan air suling, 10 ml HCl, 2,5 N dan KBr.
Kemudian diteteskan 3 tetes metil merah dan yang terakhir dititrasi dengan larutan 0,1 dan kocok sampai warna merah menjadi warna merah. Pembakuan natrium tiosulfat dilakukan sebanyak 3 kali replikasi dengan volume replikasi yang berbeda-beda, dan perhitungan dilakukan dengan menghitung volume rata-rata dari 3 replikasi tersebut. Perhitungan lainnya juga berupa menghitung konsentrasi dengan menggunakan rumus V1 dikali N1 sama dengan P2 dikali N2, dan diperoleh hasilnya sebesar 0,09 N. Terus perhitungan juga dilakukan dengan menghitung penetapan kadar fenol dari masing-masing replikasi yang dalam hal ini dilakukan sebanyak 3 kali replikasi. Reaksi yang dihasilkan berupa fenol bereaksi dengan KBRO3 dan KBr.